Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Tapi jawab dulu dong sapaanku. Assalamualaikum Dewan Yuri. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Arika Aska Azalia, utusan dari SD Negeri 2 Watunau, Kecamatan Watunau, Kabupaten Kolaka Utara. Akan menceritakan sebuah cerita yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Ibu Sri Wahyuni SPD, guru SD Negeri 2 Watunau, yang berjudul Aku Ingin Sekolah. Begini kisahnya. Di sebuah desa Posio, tepatnya di pinggir sungai, di tengah hutan kecil, hiduplah seorang janda tua dengan anak gadis kecilnya yang bernama Inai. Suaminya meninggal dunia sejak Inai berusia 8 tahun. Dan sejak saat itu ibunya jatuh sakit sehingga seluruh pekerjaannya diambil alih oleh Inai, termasuk merawat ibunya. Inai sekarang berusia 10 tahun yang seharusnya sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Namun karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Inai harus putus sekolah. Walaupun sudah putus sekolah, Inai tetap rajin belajar dan selalu menyempatkan waktunya untuk belajar dengan giat. Dengan harapan suatu saat nanti ia bisa kembali bersekolah. Malam itu, ibu Inai melihat Inai yang sedang duduk termenung sambil memeluk bukunya yang selama ini ia selalu baca. Nah, kenapa kamu belum tidur? Padahal ini sudah larut malam, tanya ibu Inai. Inai pun menjawab, belum Bu, aku belum mengantuk, aku masih ingin belajar. Bu, apakah aku masih bisa sekolah, Bu? Atau memang sudah seperti ini? Padahal aku masih ingin sekolah dan membahagiakan ibu. Maafkan ibu ya nak, karena merawat ibu kamu harus putus sekolah. Tapi ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Sabar ya nak. Keesokan harinya, seperti biasa, Inai dan Cicit burung kecilnya berjalan melewati sungai menuju perkampungan untuk menjual hasil ladangnya. Sayurnya Bu, dibeli ya Bu, sayur, teriak Inai. Tiba-tiba terdengar bel sekolahan berbunyi, tanda pelajaran akan segera dimulai. Cicit si burung kecil lalu berkata, Inai, cepat sedikit ah. Tuh, bel sekolah sudah berbunyi. Nanti kamu telat lagi masuk belajarnya. Mendengar kata burung Cicit, Inai pun langsung berlari ke sekolah. Sementara Cicit terbang mengikutinya dari belakang. Sesampainya di sekolah, seperti biasa, Inai berjalan ke belakang kelas di balik jendela yang mulai mengikuti pelajaran. Sementara Cicit si burung kecil menunggunya di atas pohon sambil berjaga-jaga. Namun karena kelelahan, akhirnya Cicit terlelap dalam tidurnya. Sementara Inai tidak menyadari kalau dia sedang diperhatikan oleh salah satu guru tersebut. Ketika ia berbalik, ia terkejut dan hendak lari, tapi ditahan oleh salah satu guru tersebut. Jangan lari nak, ibu mau bicara sebentar. Kamu tidak sekolah. Dengan perasaan sedih, Inai pun menceritakan seluruh permasalahannya, sehingga guru tersebut menjadi iba dan berjanji akan membantunya untuk bersekolah kembali. Siang itu, Inai pulang dengan rasa hati yang sangat senang, dan rasanya sudah tidak sabar lagi untuk bertemu ibunya dan menceritakan semuanya. Dalam perjalanan pulang, ketika menyeberangi sungai,
Tiba-tiba Inai dan Cicit sangat terkejut. Mereka melihat seekor buaya besar sedang menghampirinya. Cicit, bagaimana ini? Cicit, tolong, tolong. Ketika buaya besar hendak menerkam, tiba-tiba Cicit si burung kecil terbang dan mematuk mata buaya tersebut. Sehingga akhirnya sakit, sakit mataku, sakit. Penonton, masih mau dilanjutin tidak? Singkat cerita, akhirnya setelah melalui banyak proses antara kerjasama pihak sekolah dan pemerintah desa setempat, akhirnya Inai bisa kembali bersekolah. Dan karena kerja keras dan kegigihannya dalam belajar, ia berhasil membawa nama sekolah ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Wow, bangga banget ya jadi Inai. Demikianlah cerita singkat saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai pesan moral, hendaklah kita selalu menanamkan rasa sabar di dalam kehidupan. Karena bersabar adalah kunci membuka pintu keberhasilan. Sabar dalam proses, percaya pada hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.